Assalamualaikum Bu Nura, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Nikmah. Bagaimana kabarnya Bu Nura? Alhamdulillah sehat Bu Nikmah. Kabar Bu Nikmah bagaimana? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Nura sudah meluangkan waktu siang ini ya. Bu Nura, kita akan melakukan coaching sebentar ya. Bu Nura pengen ngomongin atau ngobrolin apa nih siang ini? Iya baik, terima kasih Bu Nikmah atas, waktunya Bu Nikmah, mau saya jadikan sebagai, teman untuk berbagi dan sharing gini. Jadi sebenarnya saya itu ada masalah di kelas Bu. Saya merasa anak-anak di kelas saya itu motivasi belajarnya dalam pelajaran matematika itu masih rendah. Jadi, mereka itu seperti kurang suka dengan pelajaran matematika. Jadi Bu Nura mengalami masalah tentang rendahnya motivasi siswa di dalam belajar matematika ya. Iya, Dari Bu. pertemuan kita siang ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang saya harapkan setelah pertemuan ini, saya dapat, menambah motivasi belajar peserta didik di kelas saya, khususnya untuk pelajaran matematika. Ya, semoga setelah ini bisa, apa, saya bisa menemukan bagaimana ya, pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka gitu. Oh, Bu Nora ingin menambah motivasi belajar peserta didik di kelas Bu Nora ya, Iya, khususnya Bu. untuk pelajaran matematika. Iya. Kira-kira apa ya faktor penyebab rendahnya motivasi belajar matematika di kelas Bu Nora? Ya, menurut saya, mereka merasa pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit. Jadi, terkadang mereka sudah berusaha menghitung, tapi jawabannya belum ketemu. Mungkin karena mereka sudah merasa tidak bisa atau sulit terlebih dahulu, jadi untuk mencarinya pun sudah seperti malas-malasan. Pelajarannya kurang menarik, kemudian juga membosankan, apalagi kan berurusan dengan angka-angka seperti itu, sehingga mereka merasa kurang tertarik pada pelajaran matematika ini. Iya, jadi banyak faktor ya Bu ya, yang bisa menurunkan motivasi belajar di kelas Bu Nora, khususnya di pelajaran matematika. Nah, Bu Nora itu pinginnya situasi yang bagaimana ya, supaya motivasi anak itu bisa meningkat gitu? Ya, saya menginginkan suasana kelas itu yang interaktif, anak-anak yang aktif dalam pelajaran matematika, kemudian anak-anak yang tidak hanya mendengarkan, kemudian mengerjakan soal soal ketika, pelajaran matematika. Saya ingin mereka itu, komunikatif, dapat menyampaikan pendapat mereka, dapat terlibat langsung dalam pelajaran matematika, sehingga mereka tidak akan merasa jenuh, apalagi mengantuk saat pelajaran matematika. Mereka dapat aktif, mereka senang dan antusiaslah dalam pelajaran matematika itu. Oh iya, jadi Bu Nora ingin kelasnya menjadi interaktif ya, Iya. agar anak-anak tidak jenuh, tidak ngantuk, senang, antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika yang diajarkan Bu Nora. Nah, dari skala angka nih Bu Nora ya, kalau angka 1 sampai dengan 10 nih ya, kira-kira semangat belajar matematika atau antusias belajar matematika siswanya Bu Nora sementara ini ya, kalau di dalam skala 1 sampai 10 itu di angka berapa? Iya, jadi kalau menurut saya semangat belajar mereka itu kalau dilihat dari hasil belajarnya ya, Bu, ya, ini masih di kisaran antara 3 dan 4. Hanya beberapa anak saja yang, mampu mengikuti pelajaran matematika. Itu pun kayaknya mereka sudah, ada kesiapan belajar sendiri daripada yang lain yang hanya mengandalkan pelajaran belajar matematika itu hanya di kelas. Sedangkan untuk yang lain, yang tadi saya sebutkan hanya beberapa yang bisa mengikuti itu mereka sudah mau belajar sendiri di rumah, kesadarannya sudah ada gitu. Jadi kalau yang ini kayaknya untuk, kelas saya ini antara di angka 3 atau 4 itu yang, motivasinya masih
rendah skalanya lah gitu. Jadi masih sangat perlu untuk ditingkatkan gitu, Bu. Jadi semangat belajar atau antusiasnya murid Bu Nora masih dalam skala 3 dan 4 ya, masih masih sangat rendah ya Bu ya, masih di Iya, bawah Bu. jauh ya. Nah, apa yang menurut Bu Nora lakukan ya agar bisa mencapai skala angka yang maksimal lah atau 10 gitu? Atau paling tidak mereka berada di angka berapa gitu? Yang harus saya lakukan, menurut saya perlu melakukan inovasi dalam pelajaran matematika. Karena jujur saya dalam pelajaran matematika itu lebih sering atau lebih dominan menggunakan metode ceramah. Jadi anak-anak hanya mendengarkan dan kemudian, mengerjakan soal yang saya berikan, sehingga mereka kurang antusias. Menurut saya dengan mengubah model pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada murid, saya ingin meningkatkan motivasi, dan juga antusias anak-anak dalam pelajaran matematika. Dan, kalau mereka bosan dalam pelajaran, saya bisa menyelingi dengan, memberikan mereka ice breaking agar mereka bisa lebih, semangat lagi untuk memulai pelajaran lagi gitu. Kemudian, yang saya harapkan itu tentunya hasil belajar yang meningkat, motivasi yang meningkat yang jadinya nanti menghasilkan hasil belajar yang meningkat juga. Paling tidaklah, bisa di angka 8, syukur-syukur bisa di atas angka itu gitu, Bu. Iya, jadi Bu Nora menginginkan paling tidak di angka 8 gitu ya Bu ya? Iya, Jadi Bu Nora ingin meningkatkan antusias anak dalam, pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga anak lebih senang menanti-nantikan pembelajaran matematika yang Bu Nora ajarkan gitu ya. Nah menurut Bu Nora nih ya, hambatannya apa ya? Kenapa bisa motivasi anak rendah gitu loh dalam belajar matematika? iya, menurut saya hambatan kenapa bisa motivasi anak-anak itu masih rendah, karena itu Bu, media pelajaran yang kurang sesuai menurut saya. Juga kurangnya waktu, bagi saya ini dalam menyusun modul ajar yang inovatif, yang dapat meningkatkan belajar anak. Jadi, kebanyakan masih berpatokan pada buku dan kita mengajarkannya sesuai yang dengan buku itu aja. Saya jadinya, lebih sering menggunakan metode ceramah yang klasikal dan kurang interaktif sehingga mereka, anak-anak ini merasa jenuh dan bosan, sama pelajaran matematika itu. Oh gitu. Oke, berarti ada beberapa hambatan tadi ya Bu ya, yaitu diantaranya karena Bu Nora masih menggunakan metode ceramah, terus masih klasikal ya Bu ya, dan kurang interaktif. Nah, kira-kira hambatan-hambatan yang Bu Nora sampaikan tadi itu ada jalan keluarnya nggak Bu? Iya, pasti ada ya, Bu, ya, harus ada. Harus Sepertinya saya harus, menyusun modul ajar yang interaktif, yang menggunakan pula media ajar yang sesuai. Kemudian, pelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, sehingga mereka dapat terlibat langsung dalam pelajaran matematika, seperti, menggunakan video pembelajaran, PowerPoint interaktif, kemudian membuat keping muatan, atau bahkan menggunakan media digital seperti Quizizz atau Word Wall yang, agar mereka itu dapat lebih aktif dalam pelajaran matematika dan tadi seperti yang saya sampaikan jika mereka, merasa bosan, sudah kelihatan bosan, kita selingi dengan memberikan ice breaking agar mereka bisa lebih semangat lagi dalam pelajaran gitu. Iya, oke. Tadi, menurut Bu Nora kan, Bu Nora akan lebih kreatif lagi, lebih inovatif, lebih terlibat aktif di kelas gitu ya, menyelingi pembelajaran dengan ice breaking sehingga anak-anak tidak bosan dan lebih enjoy Bu ya dalam belajar matematika, sehingga belajar matematikanya sudah tidak menjadi momok lagi Bu ya. Anak-anak yang biasa menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang paling sulit, jadi menghapus anggapan itu ya Bu ya. Nah, kira-kira rencana Bu Nora ini ya untuk menerapkan langkah-langkah itu kapan Bu?
Rencananya saya akan menerapkan langkah-langkah itu secepatnya ya, Bu. Kalau bisa sih, dalam minggu-minggu ini. Tapi karena sekarang ini masih sumatif akhir semester SAS, mungkin baru bisa saya terapkan dalam pembelajaran saat awal semester 2. Karena kan ini setelah SAS itu kan biasanya, eee, ada apa, eee kelas meeting gitu ya, Bu. Jadi udah nggak ada pelajaran gitu. Dan kalau diberikan pelajaran pasti anak-anak akan protes karena sudah tidak jamnya pelajaran lagi gitu. Iya, Bu, ya. Jadi nanti akan dilaksanakan secepatnya, Bu, ya? Iya, Ya, rencananya awal semester kedua ya, karena besok akan ada sumatif akhir semester ya, Bu, ya? iya, Bu. Ya, apa yang akan direncanakan terlebih dahulu, Bu, untuk persiapan pelaksanaannya? Ya, sementara ini, saya akan menyusun modul ajar terlebih dahulu, menyusun modul ajar yang interaktif dan membuat, PowerPoint atau media ajar yang sesuai untuk pelajaran matematika. Jadi, disesuaikan nanti dengan materinya, medianya yang harus bagaimana, agar lebih mengena ke peserta didik gitu Iya. pelajarannya. Oke, berhubung minggu depan ada sumatif akhir semester, jadi Bu Nora akan mempersiapkan dulu dengan menyusun modul ajar yang nanti akan diajarkan, menyiapkan PowerPoint, menyiapkan media ajarnya ya. Nah, eh, menurut Bu Nora ini ya, kira-kira agar saya itu bisa mengetahui Bu Nora itu sudah melaksanakan rencana Bu Nora nih ya, bagaimana ya, perlu kita adakan pertemuan lagi atau bagaimana Bu Nora? Iya, nanti rencananya setelah saya melaksanakan, rancangan pembelajaran ini, saya ingin, menemui Bu Nikmah kembali. Saya ingin sharing lagi mengenai apa yang sudah saya lakukan dan bagaimana nanti hasilnya. Itu saya ingin, berbagi lagi dengan Bu Nikmah gitu. Bisa Iya, kan ya, Bu, ya? bisa bisa Bu. Kalau sama Bu Nora pengen sharing nih ya, kira-kira siapa nih yang bisa membantu atau bisa dimintai bantuan di sekolah Bu Nora? Ada nggak? Saya jika saya ingin sharing, kemungkinan yang bisa saya, mintai untuk bisa berkolaborasi dengan saya, itu ada satu rekan guru, di tempat saya itu Pak Nur Abdi Ramadan yang dia juga merupakan seorang guru penggerak yang sudah lulus, yaitu yang kemarin guru penggerak angkatan 7. Oke, baiklah. Kegiatan percakapan kita di siang ini sudah di ujung sesi nih Bu Nora. Apa nih ya yang Bu Nora dapatkan dari percakapan kita siang ini? Alhamdulillah saya, pertama saya merasa sangat lega ya Bu, dapat berbagi apa yang, sudah saya keluhkan kepada Bu Nikmah. Dan dari percakapan ini, saya dapat menyusun rencana untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak kelas 5 pada pelajaran matematika. Terima kasih Bu Nikmah yang sudah mau meluangkan waktu dan mau mendengarkan apa yang saya keluhkan ini. Sama-sama Bu Nora. Saya juga Iya. mengucapkan terima kasih sama Bu Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nora. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu Nora. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nikmah? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya Bu, hari ini kita juga masih bisa bertemu kembali. Nah, ngomong-ngomong, apakah ada yang perlu kita bicarakan Bu? Atau mungkin ada yang bisa saya bantu ini mungkin? Iya, Bu Nora, hari ini saya ingin ngobrolin tentang kondisi murid saya, Bu Nora, ya. Jadi, murid saya itu semakin hari, Bu Nora, ya, minat bacanya itu kurang gitu loh. Kurang antusias dalam membaca buku gitu. Malah mereka itu lebih antusias kalau ingin mengetahui sesuatu atau ingin mencari sesuatu itu lebih menggunakan Google, Mbak Nora. Jadi dengan hanya ngomong gitu kan ya, langsung tuh mereka bisa menemukan sendiri solusi yang mereka inginkan. Jadi minat baca buku murid saya itu agak berkurang, Bu, gitu ya. Lah saya itu ingin murid saya itu tergugah semangatnya lagi gitu, agar tertarik untuk membaca buku bacaan.
Sedangkan di sekolah kami itu kan agak ada program literasi, Bu, ya. Jadi kan, di sekolah juga disediakan pojok baca dan sebagainya. Nah, kan kita itu butuh semangat anak, Bu Nora, antusias anak untuk mensukseskan program sekolah yang sudah kita canangkan itu. Oh, jadi begitu ya, Bu, ya. Jadi Bu Nikmah merasa, minat baca dari murid-murid itu semakin berkurang, padahal di sekolah sudah ada program literasi pojok baca, namun, malah minat baca anak-anak ini semakin berkurang. Ya. Lalu, apa yang Ibu harapkan setelah pertemuan kita siang ini, Bu? Saya itu Bu Nora ya, ingin murid-murid saya itu lebih semangat gitu ya, antusias gitu, punya minat dalam membaca buku bacaan gitu ya. Eee, Tergugah gitu atau penasaran untuk bisa mengetahui isi bacaan sehingga itu bisa mensukseskan salah satu program sekolah kami, yaitu program literasi yang memang sudah dicanangkan untuk meningkatkan kemampuan literasi murid-murid kami. Tapi dalam prakteknya di lapangan, minat murid dalam membaca itu masih kurang, Bu Nora. Oh iya, jadi Bu Nikmah ingin murid-murid menjadi lebih semangat ya Bu ya, antusias, punya minat dalam membaca buku bacaan sehingga bisa mensukseskan program literasi yang sudah dicanangkan ini. Menurut Bu Nikmah, apa sih yang menyebabkan, minat baca anak-anak ini menurun? Kalau menurut saya ya Bu Nora ya, mungkin karena kurangnya fasilitas ya. Jumlah buku bacaannya mungkin ya ini ya kurang banyak, kurang bervariasi. Di perpustakaan juga kurang memenuhi. Jadi sumber bacaannya itu ya itu-itu aja gitu, monoton sehingga anak-anak ya jadi jenuh gitu ya, bosan. Terus juga kurangnya dorongan ini ya dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru itu kan mungkin ya kurang greget ya, kurang semangat untuk bisa mensukseskan program literasi sekolah ya. Nah, juga mungkin kurangnya kolaborasi ya Bu ya dengan wali murid dan juga komite sekolah dalam meningkatkan minat baca murid. Oh iya, begitu ya Bu ya. Jadi cukup banyak juga ya, Bu, ya, faktor yang membuat menurunnya minat baca anak-anak. Tadi di antaranya ada kurangnya fasilitas, jumlah buku bacaan yang ya kurang bervariasi, kemudian dorongan dari Bapak Ibu guru juga, masih belum maksimal, juga kurangnya kolaborasi antara wali murid dan juga komite. Lalu Bu Nikmah, ini kan menginginkan murid-murid yang bagaimana gitu, Bu? Idealnya bagaimana sih agar program literasi itu berjalan? Iya, Bu Nora, idealnya itu ya saya menginginkan murid-murid saya itu ya semangat gitu ya, antusias dalam melaksanakan program sekolah kita tentang literasi. Jadi anak-anak itu mulai gemar untuk membaca, aktif dalam program sekolah, terutama literasi. Dalam program literasi kan disediakan pojok baca nih ya Bu Nora ya. Jadi sekitar 5 atau 10 menit gitu kan sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak itu kan dipersilahkan tuh untuk membaca buku sesuai minat anak. Nah, saya itu Bu Nora pinginnya anak-anak itu yang melaksanakan program itu tanpa ada rasa bosan gitu. Anak-anak enjoy dalam melaksanakan kegiatan itu. Seperti itu. Iya. Nah, Baik, jadi Bu Nikmah ingin murid-murid yang antusias, terus semangat dalam melaksanakan program literasi. Lalu strategi apa yang akan Bu Nikmah lakukan agar mereka itu dapat giat lagi dalam menjalankan program literasi ini, Bu? iya, kalau menurut saya Bu Nora ya, strateginya itu ya ada beberapa faktor gitu Bu. Pertama itu ya ada dorongan dari guru itu harus lebih memotivasi siswanya Bu Nora ya agar gemar dan punya minat membaca gitu. Memfasilitasi sumber bacaannya agar bervariasi, tidak monoton itu aja sehingga dari situ anak timbul rasa bosan kan, rasa jenuh yang menyebabkan anak itu kurang minat, kurang antusias di dalam membaca buku. Mungkin dalam benak anak sudah biasa dibaca gitu kan ya, jadi udah paham. Nah, mungkin juga sumber bacaan itu dianggap kurang menarik bagi siswa Bu Nora. Jadi
sumber bacaan kelas 1 itu ya mungkin harus dibedakan ya dengan kelas 4, 5, dan 6 gitu kan. Kita juga harus mengetahui atau mencari buku-buku yang memang disukai anak, buku-buku yang menarik buat anak. Misal buku kelas 1 nih Bu Nora ya, biasanya kan harus disuguhi sumber bacaan yang isinya itu tulisan semua gitu kan, yang menyebabkan anak-anak jenuh ketika mau mulai membaca. Terus dengan cara melengkapi buku-buku di perpustakaan Bu Nora ya, agar lebih lengkap. Kemudian ada juga dorongan Bu Nora dari wali murid, agar wali murid itu lebih dengan putra-putrinya, biar di rumah itu anak juga dibiasakan untuk membaca. Jadi tidak hanya di sekolah saja Bu Nora. Ya, orang tua juga di rumah itu harus mendampingi putra-putrinya, anak-anaknya itu belajar melancarkan anak-anaknya di dalam membaca gitu ya. Dan juga dukungan dari komite sekolah ya, misalkan ya dengan mengajukan proposal atau apalah gitu kan yang bisa membantu menambah koleksi buku atau fasilitas lain, misal kelengkapan pojok baca agar lebih nyaman dan juga menarik bagi siswa. Wah, sudah, matang sekali sepertinya ini strategi dari Bu Nikmah. Sudah yang dari sekolah apa yang harus dilakukan, kemudian wali murid juga bagaimana responnya harusnya, dan juga, dari komite juga ya Bu, semua diikut sertakan dalam program ini. Nah, lalu apa yang akan Ibu lakukan agar strategi tadi yang sudah Bu Nikmah rencanakan tadi itu berjalan sesuai dengan apa yang Bu Nikmah harapkan? Untuk mencapai strategi saya tadi, yang ingin saya lakukan itu ya saya akan melakukan kolaborasi Bu ya, dengan rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Bagaimana caranya agar minat baca anak itu semakin meningkat dan program literasi sekolah yang memang sudah kita canangkan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya juga akan berkolaborasi Bu Nora ya dengan Bapak Kepala Sekolah agar bagaimana caranya fasilitas sarprasnya itu terpenuhi sehingga anak-anak itu bisa lebih nyaman, senang dalam kegiatan membaca buku. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid agar wali murid bisa memotivasi putra-putrinya dan mendampinginya di dalam menggiatkan membaca buku selama anak-anak berada di rumah. Saya juga minta dukungan dari Bapak Komite Sekolah agar kegiatan menumbuhkan minat baca anak itu bisa tercapai, bisa terwujud ya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Gitu ya, Bu, ya. Bagus sekali Bu Nikmah strateginya dan, penerapannya ini, rancangannya ini. Nah, rencananya kapan Bu Nikmah akan melaksanakan strategi atau rancangan tersebut, Bu? Insya Allah secepatnya rencana itu akan saya laksanakan di minggu-minggu ini Bu Nura ya, karena eh, minggu minggu depan ya kita masih melaksanakan asesmen sumatif akhir semester 1 ya. Lah mungkin setelah itu pada waktu jeda semester, lah sementara ini kan saya akan menyusun perencanaannya dulu gitu sehingga ketika nanti pas pelaksanaan sudah terencana dengan baik sehingga tujuan yang akan kita harapkan itu bisa tercapai, bisa terwujud. Iya, berhubung minggu depan ASATS itu ya, Bu, ya, jadi, harus menunggu dulu ya, Bu, nanti jeda semester ya, Bu, tadi. Kira-kira saya untuk bisa mengetahui Bu Nikmah ini sudah melaksanakan rencana Bu Nikmah itu bagaimana ya, Bu, ya? Apakah nanti perlu kita adakan pertemuan lagi atau bagaimana Bu Nikmah? Kita nanti bisa ketemu lagi aja Bu Nora ya. Iya, Iya, bisa insya Bu, Allah lah Bu Nora secepatnya ya akan iya. saya sampaikan ke Bu Nora tentang bagaimana nih ya peningkatan hasil minat baca anak-anak di sekolah setelah berbagai rencana dan strategi-strategi tadi ya yang saya terapkan gitu.
Iya. Semoga berhasil ya Bu Nikmah ya. Semangat terus supaya anak-anak juga selalu semangat mengikuti, apa ya, program-program yang Bu Nikmah rencanakan tadi seperti program apa, literasi membaca ini agar mereka juga semangat dalam mengikuti program tersebut. Terima kasih Bu Nikmah sudah mau berbagi dengan saya untuk apa, menyampaikan keluh kesahnya ini kepada saya ya Bu ya. Semangat terus pokoknya Bu Nikmah. Iya, sama-sama Bu Nora. Oke, kita akhiri ya, Bu, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi